Kalau dua pendapat ini, dan saya lihat di dalamnya SK ini adalah berada dalam satu atap sebenarnya. Bapak sebagai ketua, kemudian Ibu Sri Mulyani juga ada di dalam. Kalau begitu, apakah pernah data-data ini dibuka di dalam lembaga keorganisasian TPPU ini? Kalau pernah, kenapa bisa terjadi perbedaan? Kenapa tidak ribut di dalam dulu, baru ributnya keluar? Tetapi saya memberikan dukungan, saya garis bawahi dulu Pak Prof, bahwa saya memberikan dukungan penuh untuk dibuka ini. Tetapi mohon maaf, saya mau menyatakan bahwa ada harapan kita 1-2 hari kemarin yang kita lewati ini, kita akan membuka dan menunggu bahwa ada benar-benar dibuka sesuatu sehingga menggemparkan orang-orang yang suka bermain-main dengan TPPU. Ternyata apa yang sudah disampaikan oleh salah satu pimpinan KPK yang menyatakan bahwa Pak Mahfud menyerahkan berkas di KPK itu setengah-setengah. Saya baca begitu. Kalau dihubungkan dengan yang disampaikan tadi Pak Prof, baru yang disampaikan 35T, maka ada kurang lebih, ya ada kurang lebih itu kalau dikurangi dari 349T, dikurangi dengan 35T, berarti masih ada 314T triliun ini yang kita tidak ketahui bagaimana rimbanya. Inilah yang kita tunggu sebenarnya pada kesempatan ini, izin Pak Prof, untuk membuka sebenarnya. Kalau memang itu dibutuhkan dan bisa memberikan rasa baik kepada bangsa dan negara. Kita ini berbicara semua untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara yang kita bawa di sini. Kalau memang itu untuk kepentingan republik ini, kita buka. Tetapi kalau hanya sebatas membuka tabir itu, lalu terjadi keributan, kegaduhan dan sebagainya, apa tidak sebaiknya dibawa ke proses penyidikan langsung? Karena proses penyidikan sebagaimana yang disebutkan itu pada pasal 64 ayat 2 di dalam Undang-Undang Nomor 8 ini sangat jelas yang dijelaskan di dalam. Jika ada transaksi mencurigakan, bawa ke penyidikan. Itulah pasal 64 itu. Nah, saya sangat berpikir bahwa Pak Prof bisa lakukan. Selanjutnya, pasal 66 menyatakan di dalam undang-undang ini bahwa jika ada transaksi mencurigakan itu, maka boleh PPATK meminta untuk menghentikan sementara transaksi itu. Pertanyaannya adalah, peristiwa ini terjadi pada tahun 2009 yang dibuka sekarang ini sampai 2023, berarti ada 14 tahun lamanya mengendap ini barang. Kalau begitu, apakah dari tahun 2009 PPATK pernah meminta untuk penghentian sementara sejumlah transaksi yang mencurigakan itu Pak Prof? Izin. Nah, kalau pernah ada itu, maka bisa kita melihat bahwa ditarik keluar data-datanya ini, inilah yang kita tunggu sebenarnya. Siapa sih dan bagaimana bentuknya itu yang dikatakan transaksi mencurigakan yang ada. Selanjutnya, terkait boleh atau tidaknya membongkar data-data TPPU di publik. Yang saya sampaikan tadi itu, kita kesampingkanlah karena saya lihat netizen, saya lihat nih publik melihat begini. Kita mengatakan seperti Partai Dalam pada saat pertemuan sebelumnya menyampaikan bahwa beliau membaca pasal 11 undang-undang ini, di mana dalam pasal 11 menyampaikan bahwa tidak boleh sembarangan ini data-data dibuka. Kalau saya bacakan, sekali lagi saya bacakan. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim,
dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugas menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini. Saya berada pada posisi yang terakhir. Kecualinya itu, kalau dikecualikan itu memang bisa dibuka supaya terbuka baik-baik ini barang dan selesai. Oke, monggo kita buka Pak. Tidak ada masalah menurut saya. Kita dukung itu untuk membuka itu. Selanjutnya, bahwa ada tadi yang saya sampaikan, karena di Kemenku ini ada dugaannya 35, dari 349 berarti ada 314 triliun yang belum disampaikan tadi bagaimana wujudnya itu. Saya menangkap sedikit Pak Prof. Saya menangkap sedikit tadi penjelasan bahwa ada model misalnya seseorang ini modusnya kepemilikan saham yang mesti dirinya tetap diatasnamakan anak, diatasnamakan istri, diatasnamakan orang terdekatnya. Apakah ini yang dimaksud di dalam 314 triliun yang belum dibongkar ini? Kalau itu yang dimaksud Pak Prof, tidak ada masalah. Sekali lagi saya katakan, demi kepentingan bangsa dan negara, tidak ada masalah dan kita dukung itu untuk dibuka supaya tidak ada lagi yang menyatakan bahwa DPR menghalang-halangi proses. DPR tidak akan pernah menghalang-halangi proses. Saya yakin dan percaya kalau kita lihat dari pertemuan sebelum hari ini. Tidak ada, malah kita memberikan dukungan sepenuhnya supaya dibuka sebenar-benarnya terbuka dalam persoalan. Terakhir, pada pasal 92 undang-undang ini juga dijelaskan bahwa untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dengan TPPU ini, maka dibentuklah yang namanya Komite Koordinasi Nasional TPPU. Nah, ini terakhir Pak Prof, saya menyampaikan bahwa dasar inilah dibentuk ini menurut undang-undang. Kalau begitu, meningkatkan koordinasi antar lembaga, apalagi lembaga yang ada di bawahnya Pak Prof ini adalah lembaga yang sangat kita hargai kredibilitasnya, kemampuannya dalam rangka melakukan penyidikan yang ada terhadap seluruh dugaan-dugaan terjadinya tindak pidana yang ada di Republik ini. Ada Kejaksaan Agung, ada Kapolri, ada dari Menteri Hukum dan HAM, ada Badan Intelijen Nasional Negara, kemudian ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Narkotika, dan seterusnya. Yang saya maksudkan, apakah selain dari yang ada di Kemenku tadi ini 35T, Pak Prof, adakah kemungkinannya ini ada dari tindak pidana lain yang dilahirkan di dalam koordinasinya ini, seperti dari penanggulangan terorisme, narkotika, dan lain sebagainya. Kalau ada Pak Prof, bismillah Pak Prof, buka saja. Kita dukung itu dalam rangka perbaikan bangsa dan Republik ini. Segera